Online yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya. Oke. Melanjutkan materi Q kita hari ini. Oke. Q yang ketiga. Mas, oke. Q yang ketiga. Oke. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, kemampuan verbalnya terlebih dahulu. Di sana kalian dikasih kata kredibel. Oke. Kredibel. Oke. Secara KBBI, kredibel itu artinya dapat dipercaya. Oke. Oke. Kredibel itu artinya dapat dipercaya. Kelihatan ya tulisan kalian? Izin Kak. Kelihatan? Kok beda dia ini soal saya paket 03 TIU. Ada tadi yang terakhir dikirim. Yang terbaru kan. Terima kasih. Iya. Yang lebih lengkap. Yang 33 soal banyaknya. 33 soal. Yang ada pola gambar sama logika posisinya tak selipin di sana. Iya, Kak. Oke, yang itu ya, yang kalian pakai. Oke, kredibel itu secara KBBI artinya dapat dipercaya. Oke, itu arti kata kredibel. Selanjutnya nomor 2 karena ada kata sendrik. Kemudian dengar kata sendrik. Oke, secara KBBI sendrik itu artinya adalah garis pendek. Tuh, kata sendrik dapat kata yang baru lagi. Oke, itu arti kata dari sendrik. Yang ketiga ada sindikat. Itu di optionnya itu agak rancu ya, terlalu umum. Oke, sindikat itu kalau kalian cari di KBBI artinya bisa berarti gabungan beberapa pengusaha yang memiliki perusahaan, bisa dibilang sindikat itu sampai gabungan. Perkumpulan juga bisa, yang lebih pas perhimpunan juga bisa. Perhimpunan juga bisa, kelompok juga bisa. Sindikat bisa yang 3 ini. Gabungan, perhimpunan, kelompok atau perkumpulan juga bisa. Asal muasal dari kata sindikat. Sehingga di soal nomor 3 ini kita bilang bonus ya. Optionnya masih bersifat terlalu umum. Sindikat itu bisa menjadi gabungan, perhimpunan, kelompok, perkumpulan bisa. Yang sindikat nomor 3 bonus. Tuh. 3 soal tentang sinonimnya. Yang keempat, kita ke soal nomor 4. Di sana ada antonim ya. Kalian dikasih kata banal. Banal, lawan katanya. Secara KBBI, banal itu artinya kasar. Tidak elok. Tidak elok. Elok itu apa? Cantik, baik hati, bagus. Sehingga banal lawan katanya kalian pilih yang elok. Yang nomor 4. Banal. Kita lanjut yang nomor. Di sana di opsinya kayak soalnya masih kemana mungkin. Yang nomor 5. Banal itu lawan katanya elok ya. Banal itu artinya kasar atau tidak elok. Selanjutnya ada kata gontai. Nah, dapat kata baru lagi. Gontai. Secara KBBI ini artinya lambat. Perlahan. Apalagi kata lain dari lambat, perlahan, terhuyung. Terhuyung-huyung, perlahan-lahan, lambat. Sehingga lawan kata gontai adalah cepat. Lawan kata gontai.
Oke. Kata gota itu adalah cepat. Admin kelihatan di gambar? Terang ya? Oke. Oke, nomor 1, 2, 3 itu sinonimnya, 4, 5 antonim. Nomor 6 analogi ya. Nomor 6 kalian dikasih kata apa, admin? Anemokori. Anemokori titik 2 angin. Oke. Anak IPA nih, anemokori. Anemokori penyerbukan bunga, oke. Penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin. Anemokori, oke, penyerbukan bunga, oke, dibantu oleh angin. Polanya harus sama. Kira-kira apa yang pas di sana? Proses fermentasi. Hati-hati, pembusukan itu bukan virus ya, tapi yang lebih pas adalah bakteri atau jamur. Kalau pembusukan, oke. Proses fermentasi dibantu oleh Ragi. Ini apa? Ragi ini sama kayak jamur atau bakterinya, bakteri yang membantu. Rhizopus oryzae. Oke. Kalau di tempe, apa bakterinya yang membantu proses pembentukan tempe? Rhizopus oryzae. Enggak, dia Saccharomyces ya? Oke, nggak kelihatan kayaknya. Kita ganti spidol dulu. Oke. Anemokori, proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Oke. Pola kalimatnya harus sama. Fermentasi dibantu oleh ragi atau jamur bakteri. Oke, yang ketujuh ada portofolio. Portofolio titik 2 saham. Oke. Portofolio, kalau kalian cari di HBBI, portofolio itu bisa berarti tas atau dompet atau gabungan beberapa pengusaha. Oke, portofolio bisa berarti tas, dompet, atau gabungan beberapa pengusaha yang menghasilkan saham. Oke, portofolio, oke, gabungan beberapa pengusaha menghasilkan saham. Itu polanya. Kalian pilih pola kalimatnya apa? Yang pas di sana? Kalimat kata. Oke, kumpulan kertas jadi Buku. portofolio sama saham. Yang nomor 8, onkologi. Titik 2, tumor. Apa onkologi? Oke, onkologi, cabang ilmu biologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumor. Ya, onkologi. Sehingga yang kalian pilih di sana jangan sampai kejebak. Di sana ada geologi, ada sosiologi, ada psikologi. Harus lebih tepat. Polanya yang harus kalian dapat, harus kalian temukan adalah yang pas adalah Botani. Oke, botani, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang Tumbuhan. Apalagi cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Zoologi. Hewan. Zoologi. Animologi. Oke. Kalau geologi itu bukan tanah ya. Geologi itu cabang ilmu yang mempelajari tentang bumi dan strukturnya. Ingat geologi. Oke. Kalau yang sosiologi itu tentang perilaku, sifat dan keadaan sosial. Kalau sosiologi sama kayak psikologi, tapi psikologi lebih ke per orangnya, mental atau perilaku seseorang. Tuh kalian pilih. Zoologi, apalagi cabang ilmu biologi biar kalian ingat. Yang mempelajari tentang sel, sitologi. Oke, tentang sel. Cabang ilmu biologi mempelajari tentang sel. Histologi tentang jaringan. Apalagi organologi, pulmologi, kardiologi. Oke. Yang cabang ilmu biologi. Itu nomor 1 sampai 8
soal kemampuan verbalnya, soal peribahasa dan tidak ada lagi karena memang tidak dikeluarkan ya. Sehingga yang masih adalah sinonim, antonim, analoginya. Oke. Silakan admin difoto dulu. Udah? Paham ya? 1 sampai 8. Oke. Kita lanjut ke nomor soal hitungannya, mulai dari nomor 9. Yang lain di-mute dong, tolong. Bisa di-mute dulu. Bagi yang masih nyalain. Oke. Ketika pas kalian nanya ya, nanti kalian nyalakan suaranya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Luas kandang A adalah 150 meter kuadrat berisi 300 ekor ayam. Sedangkan luas kandang B adalah 100 meter kuadrat berisi 180 ekor ayam. Agar kepadatan kandang menjadi sama, maka harus dipindahkan ayam dari kandang mana ke kandang mana yang harus dipindahkan dan berapa banyaknya. Oke, ingat rumus kepadatan penduduk, istilahnya rumus kepadatan wilayah. Oke. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Oke, sekarang kita cek dulu mana yang lebih padat. Oke, kandangnya mana yang lebih padat? Kalau kepadatan kandang A, kepadatannya berapa? Banyak ayamnya 300 ekor. dibagi 150. Berarti kepadatan kandang A 2 ekor per meter kuadrat. Kandang B, ini ketika kalian nyari mana yang lebih padatnya itu tinggal di pikiran saja ya, nggak usah kalian orek-orek biar nggak memakan waktu lama. Ini hanya untuk mengecek saja biar lebih pasti mana yang lebih padat. Kandang B banyaknya sebanyak 180 ekor bagi 100 sehingga kepadatannya adalah 1,8 ekor per meter kuadrat. Walaupun tidak ada jumlah ayam dalam bentuk desimal ya, anggap aja ini soal. Oke, yang lebih padat yang mana? Kandang A. Oke, yang lebih padat adalah kandang A. Sehingga ayam yang harus dipindahkan adalah ayam dari kandang A ke kandang B. Itu dulu yang pertama. Oke, sekarang banyaknya berapa? Oke, yang harus dipindahkan itu berapa? Supaya kepadatannya sama. Kita misalkan, oke, ayam yang dipindahkan itu adalah X. Ayam dari kandang A yang dipindahkan ke kandang B itu adalah X. Oke. Banyaknya ayam di kandang A dikurangkan yang dipindahkan dibagi luas wilayah kandang A, kepadatannya sama kan? Sama ketika banyaknya ayam di kandang B ditambah kandang A, ayam dari kandang A yang dipindahkan dibagi luasnya. Kayak gitu. Oke. Baru kalian kali silang. Oke. Sederhanakan dulu 150 sama 100 biar lebih kecil angkanya. Coret 1 nolnya. Oke. Nah, kali silang 300 min X kali 10. 3.000. Oke, kali 10 sama dengan 180 plus X kali 15.
300 kali 10, 3000 min 10X sama dengan 180 kali 15, 2700 tambah 15X. Yang konstanta jadikan 1, 3000 dikurangi 2700 sama dengan 15X ditambah 10X. 300 sama dengan 25X. Berarti banyak X berapa? 300 bagi 2. 12. Oke, 12. Berarti ada 12 ekor ayam dari kandang A yang dipindahkan ke kandang B. Itu jawabannya. Oke. Kalian ngorek-ngoreknya tembak langsung ke sini biar lebih gampang. Ini nanti kalian hitung aja di pikirannya biar lebih cepat. Iya. Tembak ke sini perhitungannya. Intinya yang dipindahkan adalah ayam dari kandang A ke kandang B. Itu yang nomor 9. Oke, hati-hati. Di sana ada option C sama D. Kalian pilih option C. Paham yang nomor 9? Paham. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Saya bisa di bawah ya. 2 pekerjaan. Oke, KM tulis dulu. 2 pekerjaan dapat diselesaikan oleh 5 siswa dalam waktu 4 jam. Sekarang 4 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 6 siswi dalam waktu 5 jam. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 7 siswa dalam waktu 5 jam dan dikerjakan oleh 8 siswi dalam waktu 3 jam. Oke. Masih ingat enggak kalian perbandingan yang melibatkan objek, subjek, waktu? Oke. Perbandingan yang melibatkan objek, subjek, waktu. O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Oke. Sekarang, berapa? Kalau 7 siswa 5 jam, berapa pekerjaan? 8 siswa 3 jam, berapa pekerjaan? Nanti hasilnya kalian tambah. Oke. Kita hitung dulu dari yang siswa. Bagian yang siswa. Siswa, ini O1, ini S1, ini T1-nya untuk yang siswa. O1-nya 2, per S1-nya 5, T1-nya 4. Sama dengan, sekarang lihat yang bagian siswa. Yang ditanya adalah O2-nya berapa? Kalau berapa banyak pekerjaan kalau 7 siswa dalam waktu 5 jam? S2 7, T2-nya 5. Oke. Paham ini? Paham? Ya. Terus baru mulai pakai Paham. Dimutikan. Paham? Bagian siswa dulu yang kita ambil. Bagian siswa dulu. Setelah itu kalian mulai sama. Sehingga kalau dikerjakan oleh 7 siswa dalam waktu 5 jam adalah O2-nya adalah 2 kali 7 bagi 4
sama dengan berapa pekerjaan? Oke, 3,5. 3,5 pekerjaan. Itu yang siswa. Kalau dikerjakan 7 siswa dalam waktu 5 jam. Sekarang kalian cari yang bagian siswi. Oke, lihat yang siswi sekarang. Nah, oke. O1-nya, objek pertamanya 4 pekerjaan. S1-nya adalah 6. T1-nya adalah 5. Sama dengan O2-nya yang ditanya. Per S2-nya 8. T2-nya 3. Oke. Kita coret-coret. 6 bagi 3. 2. Oke, sekarang 4 bagi 2 sisa 2. Sehingga O2-nya adalah 2 kali 8 bagi 5. Oke. 16 bagi 5 3,2. Sehingga banyaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh 7 siswa dalam waktu 5 jam dan 8 siswa dalam waktu 3 jam adalah ini kalian jumlahkan. Oke. Jumlahkan. Hasilnya adalah 6,7 pekerjaan. Itu pengerjaannya. Oke. Tembak langsung ke sini caranya biar lebih cepat. Coba sini kalian tuliskan diketahuinya biar lebih lengkap datanya. Oke, yang nomor 10, ingat perbandingan yang melibatkan objek, subjek, dan waktu. Oke. Silakan yang nanya nomor 10. Lanjut. Lanjut. Oke. Masih ada tempat nomor 11. Diketahui A lebih besar atau sama dengan B yang memenuhi persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 31 dan ada nilai A kali B sama dengan 3. Nilai dari A min B. Oke, nilai dari A min B. Ingat sifat aljabarnya. Oke, yang ditanyakan nilai A min B. Oke. Ingat A min B kuadrat. Nah, oke, gunakan sifat aljabar biar membantu. A kuadrat, oke, min 2AB ditambah B kuadrat. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Yang ini yang dicari. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat di soal sama dengan 31. Dikurangin 2 kali A kali B. Di soal A kali B sama dengan 3. Lagi kalikan 2. Nah, sehingga nilai A min B kuadrat sama dengan A min B, oke, sama dengan 5. Oke. Tuh, ingat sifat aljabarnya biar membantu. Nomor 11, clear ya? Clear. Clear. Nomor 12. Suatu pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan selama 30 hari dalam waktu 30 hari dengan 18 pekerja. Jika pembangunan ingin dipercepat 15 hari, Balik nilai. setengahnya dari 30. Ini berapa orang? Perbandingan berbalik nilai 15 ini setengah dari 30. Otomatis jumlah orangnya 2 kali lipat atau secara perhitungan perbandingan berbalik nilai
kali sejajar 30 kali 18 dibagi tambahnya X. Oke, sama dengan 36 orang. Oke. Tapi yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja yang harus ditambah. Tambahan pekerja. Tambahan pekerjanya adalah pekerja sekarang dikurangi pekerja awal. Hasilnya 18 juga. Di optionnya itu nggak ada ya. Kayaknya itu yang E, kayaknya. Tapi satunya menghilang. Tuh, nomor 12. Kalau ditanyakan, nomor 12, kalau ditanyakan banyaknya pekerja yang dibutuhkan, banyaknya pekerja yang dibutuhkan 36. Kalau ditanyakan tambahan pekerja, pekerja sekarang dikurangi pekerja yang awal, 18 juga. Kayak gitu. Nomor 12, paham perbandingan berbalik nilai? Paham, Kak. Bisa foto dulu, Kak. Oke, mundur. Betul. Sudah? Oke. Sudah? Belum, Kak. Kita Ntar dikirim ke grup aja, Kak, ya. ya? Yang Nanti untuk difotoin terus dikirim ke grup, Kak, katanya. Ya, sudah difotoin ya. Nanti tak kirim kayak kemarin. ya, Kak. Oke. Siap, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 13. Siap, siap. Apa? Kalau ibu lagi belajar. Di-mute ya, guys. Nomor 13. Libur sama emak. Nomor 13. Sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak yang masing-masing berusia bla 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 bla. Jika rata-rata umur mereka sekarang adalah 16 tahun, rata-rata umur mereka sekarang, X bar sekarang, saya misalkan 16 tahun, yang ditanyakan adalah berapa rata-rata usia mereka 10 tahun yang akan datang. Rata-rata umur mereka 10 tahun selanjutnya. Oke. Anggap adik saya, rata-rata umur saya 16 tahun sekarang. 10 tahun kemudian rata-rata umur saya dan adik saya berapa? Umur saya nambah 10, umur adik saya juga nambah 10. Otomatis rata-ratanya juga nambah 10. Sama dengan rata-rata umur mereka 10 tahun yang akan datang adalah 26 tahun. Nggak perlu kalian hitung, kalian tambah, cari nilai X-nya, substitusi nilai X-nya. Oke. Tinggal pakai logika saja. Kak, Kenapa? kalau misalnya dicari X-nya kan udah ketemu, itu dimasukin bisa ya, Kak? Disubstitusiin. Bisa. Boleh. Udah dapet sih, Kak. Jadi ya X-nya sama Sama 26. sama aja sih, Kak. Jadi ya. Oke, ingat ya. Ingat pada aturan. Oke, pada aturan nilai rata-rata, misalkan kalian punya data X1, X2, X3, seterusnya sampai X. Oke. Rata-rata awalnya adalah X bar misalkan. Kalau setiap data ini, jika setiap data saya jumlahkan atau saya kurangkan dengan, saya jumlahkan dulu dah. Saya jumlahkan dengan nilai konstanta K. Jika setiap data saya jumlahkan dengan K, maka rata-ratanya juga
rata-rata akhir juga X bar tambah K. Nah, oke, ingat. Jika saya punya data X1 sampai Xn, setiap data ini saya jumlahkan dengan K, maka rata-ratanya juga akan bertambah K. Yang awalnya X bar menjadi X bar plus K. Begitu pula mediannya. Mediannya adalah median awal ditambah K. Oke. Tuh, ingat. Paham yang nomor 13, ingat ya, pada rata-rata. Pada median juga berlaku, median awal bertambah sebesar K juga. Oke. Paham ya nomor 13? Kamu nggak? Oke, tidak perlu kalian cari nilai X-nya, langsung saja di sana 26 tahun. Oke, rata-ratanya juga akan bertambah 10 tahun. Yang nomor 14 tentang T papasan. Jarak kota X dan Y adalah 150 km. Hening berkendara dari kota X dengan kecepatan 40 km per jam. Oke, saya kasih dulu simbol-simbolnya. Oke, satu dulu diketahuinya. SXY, jarak dari kota X ke Y adalah 650 km. Hening berkendara dari kota X dengan kecepatan 40 km per jam. Itu kecepatan si hening. Saya misalkan S1, 40 km per jam. Anida berangkat dari kota Y, sebaliknya, dengan kecepatan 60 km per jam. Saya misalkan itu V2. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama pada pukul 6, berangkat pada pukul 6, berangkat pada waktu yang sama, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Berpapasan pada pukul berapa? Berpapasan, saling berhadapan. Ingat, kalau ada dua buah benda, atau dua buah mobil, atau dua buah orang bergerak pada jalur yang sama, akan pada waktu yang sama, pada waktu yang sama, namun ya, waktu yang dibutuhkan kedua benda berpapasan S V1 tambah V2. S per V1 tambah V2. Yang kalian cari terlebih dahulu adalah waktu untuk berpapasannya dulu. Waktu yang dibutuhkan untuk berpapasan. Oke. 650 dibagi, satuan sudah sama ya, sini kilometer, sini harus kilometer, sama jam, Oke, karena temannya kilometer adalah jam. 650 dibagi 40 tambah 60. 650 dibagi 100 sama dengan 6,5 jam. Akan berpapasan lagi 6 jam lebih 30 menit. Sehingga berpapasan pada pukul 12.30. Oke, pada pukul 12.30. 12.30. Hanya itu caranya titik papasan. Ingat ya, titik papasan berangkat pada waktu yang sama, jalur yang sama, arah yang berbeda. Kalau misalnya waktunya berbeda, Kak? Waktunya berbeda bisa, tapi jaraknya harus dikurangkan. Cara nyari selisih jarak gimana, Kak? Nah, selisih jarak, misalkan nih, kalian punya soal si V1 berangkat duluan ya, misalkan nih V1, kita pakai soal yang ini ya. Iya. Nanti kecepatannya 40 km per jam. Oke, sekarang V2 sama dengan 60 km per jam. Yang V1 berangkat pada pukul 6. Nah, ini berangkat pukul 6.30 deh, biar gampang.
Berangkat pada pukul 6.30. Kan ada selisih waktu berangkat kan? Selisih waktu berangkatnya adalah delta T-nya setengah jam. Tetap kalian pakai cari T papasannya. T papasan sama dengan S per V1 tambah V2. Cuma S-nya kalian kurang. Yang awalnya 650 dikurangi dengan siapa yang berangkat duluan? V1. V1 berangkat duluan selama setengah jam lebih awal. Setengah jam lebih awal. Nah, setengah jam ini, ketika setengah jam lebih awal dia berangkat ini, sudah berapa kilometer yang ditempuh? Oke. Apa rumus nyari S? V kali T. Ya kan? P-nya berapa? 40. 40. Patokan kita adalah V1 karena dia yang berangkat duluan, V2 yang belakangan. 40 dikali T-nya berapa? T yang kalian pakai selisih waktu kali setengah gitu. Oke. Dibagi V1 tambah V2. Oke. T yang kalian pakai, oke, jaraknya kalian kurangkannya itu kurangkan dengan yang mana? Perkalian antara kecepatan yang sudah berangkat terlebih dahulu dikalikan dengan selisih waktu berangkat dalam satuan jam, karena di sini dalam bentuk kilometer per jam. Nah, oke, T papasannya adalah 650 dikurangin 20, oke, per 40 tambah 6,3 jam, setengah jam. berpapasan lagi 6 jam. 0,3 jam berapa menit? 18 Menit. menit. Tuh. Sehingga berpapasan pada pukul 12 ditambahkan sama yang terakhir berangkat. Sorry. Oke, 6.30 ditambah 6 jam. Ingat ya, berpapasan pada pukul berapa? Berpapasan pada pukul berapa? T papasannya kalian jumlahkan terhadap orang yang terakhir berangkat pukul berapa? Oke. 12.48 kayak gitu. Oke, kalau berangkat pada waktu yang berbeda. Paham? Di mana yang berangkat pada waktu yang sama, berangkat pada waktu yang berbeda. Nah, ingat ya, jaraknya harus kalian kurangkan dulu. Kurangkan dengan siapa? Oke, kurangkan dengan perkalian kecepatan yang berangkat duluan dikalikan selisih waktu berangkat. Oke, paham? Sudah difoto ya sama adminnya? Sudah? Oke. Tuh, pertanyaan yang bagus. Oke. Sekarang, kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor yang 15, ke nomor 15 tentang T susul. Nah, tadi sudah nomor 14 T papasan. Sekarang nomor 15 kita T susul. T susul, oke. Ada dua buah benda berada pada jalur yang sama, oke. Berada pada jalur yang sama, kecepatan yang berbeda, oke. Ada selisih waktu berangkat atau selisih waktu selesai mengerjakan sesuatu, maka waktu yang dibutuhkan oleh kecepatan yang terakhir berangkat untuk menyusul orang duluan berangkat adalah T susul intinya, T susul kecepatan yang pelan per kecepatan yang cepat dikurangi kecepatan yang pelan dikalikan selisih waktu. Oke. T susul kecepatan yang pelan per kecepatan yang cepat dikurangi kecepatan yang pelan dikalikan selisih waktu.
Nah. Oke, yang nomor 15, ada 2 buah kereta api nih berjalan pada jalur yang sama, tapi kecepatannya berbeda keduanya. Yang satu kecepatannya 25, yang satu kecepatannya 30. Oke, dalam satuan mil per jam. Jika kereta pertama berjalan 1 jam lebih awal, nah, berapa lama waktu yang diperlukan oleh kereta kedua agar dapat menyusul kereta pertama? Ya otomatis kereta kedua harus kecepatannya lebih cepat untuk menyusul kereta yang pertama. Waktu yang dibutuhkan, waktu susul yang dibutuhkan oleh kereta kedua untuk menyusul kereta pertama adalah tinggal pakai ini saja. Kecepatan yang pelan. Di sana satuannya sudah sama, 25 mil per jam. Ambil saja angkanya. Kecepatan yang cepat itu yang kereta kedua, dikurangin yang pelan, dikalikan selisih waktu berangkat. Di sana sudah ada kengkirnya, kata kuncinya, berangkat 1 jam lebih awal. Berarti itu selisih waktu kedua kereta tersebut berangkat. Oke. Sama dengan 25/5 dikali 1. Sehingga kereta kedua membutuhkan waktu 5 jam untuk menyusul kereta pertama. Kayak itu. Tentang tes susul. Paham? Paham. Oke. Tes susul, ada tes papasan. Itu beberapa 2 soal yang paling sering keluar. Admin silahkan difoto dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16, sebuah dibagi menjadi 2 dengan luas yang satu, 2/3 dari luas yang lain. Oke. Nomor 16, ada kertas dibagi menjadi 2. Oke. Luas yang satu sama dengan 2/3 luas yang lain, luas 2. Yang ditanyakan ujung-ujungnya pasti ukuran kertas. Ukuran kedua kertas ini kita harus cari. Oke, walaupun yang ditanyakan salah satu, ya tetap aja kita cari saja dua-duanya. Oke, intinya jumlah luas kedua kertas ini adalah 6. Yang satu sama dengan 1 banding L, 2 banding 3. Intinya, oke, 1 dan 2 harus sama dengan 60. Oke, sekarang diketahui jumlah, kalau diketahui perbandingan sama diketahui rasio ini, kalian jumlahkan dengan 5. Luas awal 2 tambah 3. Oke. Sama dengan 12. Baru kalian kali ke masing-masing rasionya. 2 kali 12, 3 kali 12. Maka perbandingan kedua luas ini adalah 24 banding 30. Itu caranya. Dan ini ada yang 24 cm, 30 cm. Itu saja caranya. Oke, paham enggak?
Ulang dong, Kak. Ulang Gimana Kak. tadi, Kak? Nah, oke, bentar ya. Oke. Oke, kita ulang ya. Di sana ada kertas dibagi jadi dua. Oke, ada dua luas. Oke, kertas ini dibagi jadi dua. Luas yang satu 2/3 dari luas yang kedua. Atau L1 banding L2, 2 banding 3. Oke, L1 banding L2, 2 banding 3. Sekarang intinya jumlah kedua kertas ini 60 kan? Oke. Kalau diketahui jumlah, rasionya kalian jumlahkan. 2 tambah 3, 5. Luas total awal kalian bagi 5. Sama dengan 12. Hasilnya ini baru kalian kali ke masing-masingnya. Masing-masing rasio. 2 kali 12, 3 kali sama dengan 24 banding 36. Inilah ukuran kedua kertas tersebut. Itu caranya. Oke. Paham? Konsep perbandingan. Nomor 25. Kakak tua raja terbang ke barat daya. Kakak tua raja adalah burung yang langka dan dilindungi pemerintah. Apa kesimpulannya? Ayo. Kakak tua raja terbang ke barat daya. Kakak tua raja, burung yang langka dan dilindungi pemerintah. Oke. Tidak bisa ditarik Seharusnya kesimpulan. apa kesimpulannya? Kesimpulannya dari kata kalimat pernyataan paling bawah ya. Kakak tua raja, oke, adalah burung yang langka dan dilindungi pemerintah, yang terbang ke arah barat daya, Nah, itu kesimpulannya. Kira-kira yang mana kesimpulannya? Yang nomor 25? Tidak ada. Yang mana? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? A. Kakak tua raja terbang ke barat daya. Kakak tua raja adalah burung yang langka dan dilindungi pemerintah. Kesimpulannya yang bisa kalian tarik adalah yang Oke, yang A. Beberapa burung yang langka dan dilindungi pemerintah terbang ke arah barat daya. Yaitu burung apa salah satunya? Burung kakak tua raja. Option A. Oke, option A itu kan sama artinya ada burung yang langka yang dilindungi pemerintah yang terbang ke arah barat daya, yaitu burung apa salah satunya? Kakak tua raja. Raja. Tidak bisa kita menyimpulkan semua burung yang langka dilindungi pemerintah yang terbang ke arah barat daya, karena di soal pernyataannya itu hanya menunjuk ke salah satu saja. Oke, ke salah satu saja, yaitu kakak tua raja. Oke. Paham? Oke. Paham. Jangan sampai milih tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke. Ada kesimpulan yang lebih valid lagi, yaitu yang A. Oke. Paham? Oke. Sudah? Paham? Oke, silakan difoto dulu admin.
Sudah? Oke. Kita lanjut. Suaranya. Zoom-nya mana nih? Kok menghilang? Oke, kita lanjut ke nomor 26. Di sana ada soal, itu soal untuk ilustrasi untuk soal nomor 26 sampai 28 ya, salah tulis di sana. Oke, kita lanjut. Di sana ada ilustrasi. Suatu lembaga bimbingan belajar bahasa asing memberikan 6 program yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan hasil optimal dalam TOEFL, yaitu program A, B, C, D, E, F. Masing-masing program harus sesuai dengan urutannya. Itu ada ketentuannya. D harus ditempuh tepat setelah TOEFL C. Ingat di sana ada kata tepat setelah. Berarti setelah C langsung D. Oke. Setelah C langsung D. C dan D harus berurutan. Oke. 2 tempat sudah diambil sama C dan D. F boleh ditempuh sebelum B. Oke. E harus ditempuh pada urutan kedua dari seluruh anggota. E harus kedua. Ingat yang ditanyakan adalah 26 jika B ditempuh pada urutan kelima, D ditempuh pada urutan keberapa. Oke. Kalau soalnya kayak gini, jangan kalian buat semua tabel kemungkinannya. Oke. Kalian buat kemungkinan berdasarkan syarat di soal. Syarat di soal itu kayak gimana? Kayak nomor 26, di sana ada keterangan B urutan kelima. Baru kalian buat tabel kemungkinannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. B urutan kelima, isi. Baru kalian isi. Maka D ditempuh pada urutan keberapa? Oke, isi dulu. Program E harus diambil pada urutan kedua. Sekarang CD harus berurutan. CD harus berurutan. Setelah C langsung D, maka harus ngambil 2 tempat, otomatis harus ngambil di 3 dan 4. Itu caranya. Oke. Sekarang selanjutnya yang belum ada adalah F. F itu boleh ditempuh sebelum B. Kalau boleh ditempuh sebelum B, berarti sesudah B boleh enggak? Nggak boleh. Boleh. Kan di sana ada keterangan F boleh sebelum B. Berarti kalau sesudahnya ya pasti boleh. Karena itu hanya untuk mempertegas pernyataan saja. F boleh ditempuh sebelum B, berarti sesudah B juga boleh. Itu maksudnya. Oke, berarti di sini F bisa, atau di sini F juga bisa. Di sini pertama A juga bisa, di terakhir juga A juga bisa. Kayak itu kemungkinannya. Sehingga mana jawaban yang benar di sana? D. Oke, D itu harus ke 4. Nggak bisa diganggu gugat. Karena C dan D ngambil 2 tempat, yaitu yang D. 27. Urutan yang benar adalah A. Kalau soal kayak gini, kalau soal yang ditanyakan itu urutan yang benar atau urutan yang salah, kalian langsung lakukan analisis option. Option mana yang bertentangan dengan syarat, jangan kalian pilih. Sekarang kalian cek yang A benar atau enggak? Benar. Benar. Oke, ini patokannya yang A bisa benar. Yang B benar atau enggak? Salah. Karena C sama D harus berurutan, B salah. Apalagi yang C kita cek semua, C juga benar atau salah? Salah. Salah. B, E, A, F, C, D. C, D paling ujung nggak bisa.
B, E kedua benar. B, F. Oh, kayaknya ini nggak boleh. B itu nggak, sorry. F ini kayaknya nggak boleh setelah B ya. Kayaknya itu sudah ditekankan F boleh ditempuh sebelum B. Berarti itu kayaknya emang harus F itu harus sebelum B kayaknya. Berarti yang C ini gagal. Yang D gagal. Yang E gagal. C dulu baru D. Nomor 27 yang paling pas adalah A. Berarti F itu nggak boleh setelah B. Berarti harus begini. Nah. Nomor 28. C ditampung pada urutan keempat. Dua, tiga, empat, lima, enam. C urutan keempat. Berarti D harus kelima. Oke. Ketiga. Sekarang E kedua. B harus F itu sebelum B. D ketiga nggak bisa. B urutan ketiga bisa. Berarti di sini F, berarti di sini A. Bisa nggak? S terakhir nggak boleh, B urutan ketiga boleh, A pertama nggak boleh ya, karena nanti F-nya jadinya setelah B, karena F harus sebelum B. Oke. Yang adalah B yang ketiga. Oke, beberapa soal logika posisinya. Sekarang kita lanjut ke soal pola barisan. D. 2, 18, 8, 16, 32. Kayaknya polanya loncat ya. Ini ke sini, ke sini. Oke. Loncat. Loncat satu berarti harus loncat. Pola bilangan larik. Kali 4. Kali 4. Kali 4 berarti bukan ini, berarti yang ini Kurang 2. kurang 2. Oke, kemungkinan juga kurang 2. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 30. 15, 23, 40, 49, 59. Ini kayaknya di berurutan juga. Nambah 8, nambah 8, nambah 9, nambah 9, nambah 9. Nambah 8 2 kali, nambah 9 3 kali, berarti sekarang harus nambah 10. Nambah 10, nambah 10-nya harusnya 4 kali. Nambah 10, seterusnya nambah 10. Nambah 10. Nambah 10. Gitu urutannya. 2 kali 8, 3 kali 9, 4 kali 10. Kita lanjut dulu. Nomor 31. Dari nomor 31 C A E C A E C. Kak, mau tanya Kak. Ya, Ya, Kak. Di situ angka 49 ke
59 ditambah 9 ya. Aturannya 10 enggak, Kak? Nambah 10. Berarti polanya 22 ya, sorry. Dia 2, Kak. 22. Iya, salah. Ya. Tetap dia 222. Itu dikoreksi, Mas. Kenapa saya? Oh, salah. Sorry. Tetap polanya nambah 2 kali bilangan yang sama. Oke, berarti ini harus nambah 10. Yaitu kita harusnya tetap nambah 11. 11 2 kali juga. Sorry ya. Oke, itu sudah diperiksa. Oke, kita lanjut. CAE loncat atau tidak? Loncat. Ya. Oke, kita cek C ke E, D hilang, E ke H, F G hilang, H ke L, I J K hilang. Oke. Nambah 1 huruf hilang, 2 huruf hilang, 3 huruf hilang. Berarti sekarang polanya itu yang AC. Hilang. Itu langsung aja berarti ambil pola saja. C, A ke C, B-nya hilang, C ke F, D, E-nya hilang. Tapi sekarang tiga huruf hilang, G, H, I hilang, J. Lagi 1. Tadi sama polanya. Oke, sekarang berarti dari L 4 huruf hilang ya. L, M, N, O, P hilang. I. Pola gambar. Nomor 32 mencari pola selanjutnya. 32. Pertama, patokannya gambar paling akhir. Tidak ada garis. Gambar pertama, gambar kedua. Ada garis 1, garis tengah. Gambar ketiga. Sekarang ada ke gambar keempat, 3 garis di tengah. Nah, berarti sekarang ada 4 garis. Oke. 4 garis yang mana? Di sana A sama B. A. Oke, 4 garis yang di pinggir. Kosong, tengah, pinggir, tengah, pinggir. Oke. Kalau selanjutnya baru 5 garis di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah sekilas ya. Hati-hati yang terjebak sama yang B. Oke. Ya. Iya dong. Yang pertama belah dan ketiga. Di gambar yang ketiga, belah ketupatnya di kuadran kedua. Berarti sekarang ke gambar yang ditanyakan, ke gambar yang kelima,
Oke, yang ditanyakan belah ketupatnya harus di kuadran pertama. Sama. Oke, di sana kebetulan ada satu option. Oke. Yang pas itu adalah yang B. yang B. Dan semua titik-titik di sana jumlahnya 6. Sama semua. Tapi yang B itu kayak segitiga, Kak. Kenapa? Yang B kayak segitiga sebenarnya. Kelihatan. Mungkin dia kegencet ya. Oh ya. Kegencet ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang B, belah ketupat ada di kuadran pertama dengan tetap ada 6 titik-titik kecil. Tuh. Oke, silakan difoto. Mana Kak nomor 20 tadi? Nomor 20 nanti tak hitungin dulu ya. Coba ada Kak yang lupa atau ada Lihat di grup. soal yang hilang kata kuncinya. Nanti tak kasih tahu di grupnya ya langsung ya sama hasil fotonya. Kak ditunggu. Oke. Hasil fotonya nanti langsung tak kirimin.